Ladies and gentlemen, please welcome by Chibioto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo nyong Mister Ngapak. Siki Mister Ngapak arep maring Balai Desa Brakas. Jerek gue arep penerimaan bantuan tentang COVID-19. Nah, sapa basing olis dan bagaimana caranya? Lebih jelasnya takon langsung maring Pak Lurah. Juk. Jadi orang dari bujiot, karena ini juga tapi ikut yang bersangkutan. Ya kalau tetap mengkanan mulai tidak boleh kalau tapi hidupnya maring rumah. Assalamualaikum. Pak Kades, sehat Pak? Pak Kades, arep takon-takon jadi apa bantuan ya Pak ya? Di Desa Brakas? Iya betul. Alhamdulillah. Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ini. Pak, Bu. Pak, jarene kan arep anak bantuan di Desa Brakas terutama ya Pak ya? Iya. Bantuan apa sih Pak sing maring Balai Desa Pak? Yang ke Desa Brakas ada beberapa, jadi ada beberapa jenis bantuan dan sumbernya pun berbeda-beda. Yang pertama yang sudah kita ketahui bersama itu yang pertama ada PKH, itu sudah PKH, terus ada PNT, itu sembako, itu sudah yang sering kita dengar itu yang pertama itu. Terus yang terkait dengan wabah corona itu juga ada. Yang pertama itu bansos tunai dari pusat berjenis itu uang tunai 600.000 dari pusat selama 3 bulan. Jadi 3 kali 600.000 kali 3 bulan ya Pak ya? Terus ada lagi itu juga dari pusat juga. Pusat juga Pak. Apa itu Pak? Nah, dari pusat juga ada perluasan sembako atau perluasan BPNT. Itu jenisnya itu diberikan sembako senilai 200.000 tapi selama 9 bulan. 9 bulan. Kalau dikalkulasi itu nilainya sama, jadi 7.800.000. Oh, seperti itu. Satu ininya. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu juga ada yang dari provinsi. Apa itu Pak yang dari provinsi itu Pak? Yang dari provinsi itu nilainya mungkin lebih berbentuk sembako. Kalau kita informasi berbentuk sembako senilai 200.000 tapi selama 3 bulan. Oh, seperti itu. Jadi sumbernya beda-beda, ada nilainya pun berbeda, tergantung mungkin itu kemungkinan tidak terhitung dari anggarannya provinsi kekuatan negara. Terus yang selanjutnya juga ada yang dari BNT dana desa. BNT dana desa itu digunakan untuk
warga masyarakat khususnya desa Brankas yang tidak tercover oleh bantuan pusat, yaitu yang pertama BLT pusat, sembako pusat, ya, dan JPS provinsi, ya, itu otomatis nanti di-cover oleh desa. Di-cover desa, tanggung jawabnya pun tanggung jawab pemerintahan desa. Apabila dana desa tidak mencukupi untuk mengcover warga yang terdampak, ya pemerintah desa mengajukan lagi ke JPS kabupaten. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah dana desa Brankas cukup untuk mengcover warga yang terdampak. Jadi kita tidak mengusulkan untuk JPS kabupaten seperti itu. Terus mengenai data-data penerima, yang pertama terkait dengan BLT pusat, itu datanya mereka yang sudah punya. Oh seperti itu. Berarti transparan ya Pak ya, mereka udah tahu langsung ya Pak. Data yang penerima BLT pusat dan sembako itu datanya Kemensos, jadi bukan desa mengusulkan. Oh gitu. Itu data mungkin mereka sudah punya sejak lama yang dipakai untuk sembako dan untuk PKH. Oh seperti itu. Jadi seperti itu, data-data PKS itu adalah data yang warga miskin di desa Brankas, tapi itu pendataannya juga bukan yang terkena dampak COVID ini, bukan yang kita laksanakan hari ini, itu juga memang mereka sudah mempunyai datanya itu. Makanya pas kemarin dibagikan juga langsung dari provinsi. Yang pertama, data yang diminta oleh provinsi adalah yang non DTKS. DTKS sudah full langsung di-cover oleh pemerintah pusat. Kalau yang provinsi itu tanggung jawabnya provinsi. Nah itu full, kalau itu data memang dari desa. Iya, desa mengusulkan yang non DTKS. Jadi karena yang dari pusat itu DTKS sudah di-cover oleh pusat, ya, provinsi juga menyampaikan kalau usulannya ke provinsi itu harus non DTKS karena pemberitaannya terus informasinya juga DTKS dari pusat itu, maka kita mengusulkan sekitar 280-an yang non DTKS ke provinsi. Awalnya kita juga belum tahu dapatnya itu apa, bentuk apa, tapi ketika kita mengusulkan karena informasinya juga 600.000 kali 3 bulan gitu, jadi kita ya tahunya sebuah bentuk bantuan dari pusat, JPS provinsi dan desa itu sama, gitu. Makanya kita mengusulkan semua warga yang terdampak untuk ya mendapatkan JPS provinsi. Dari usulan itu ternyata kita diambil 125. Dari usulan itu kita diambil 125. Setelah diambil 125, sisanya baru dialokasikan di dana desa. Oh, seperti itu. Jadi kita dapat dari provinsi untuk 125 kakak, tapi setelah dicek lagi ternyata ada satu kakak yang gugur. Jadi ada satu keluarga 2 orang menjadi penerima. Ada salah satu harus ibaratnya dihapuskan ya, karena satu kakak double ya. Kita cuma dapat 124 itu fake-nya. Setelah data dikurangi dari data provinsi, ya dikurangi oleh bantuan JPS provinsi, maka kita harus menganggarkan dana desanya sebesar 30% dari dana desa untuk mengcover warga yang tidak terdampak, warga yang tidak tercover oleh pusat maupun provinsi. Jadi dilaksanakan dana desa itu pas BLT dana desa, prosesnya adalah satu data berbasisnya RT RW, dilakukan pendataannya oleh relawan. Jadi relawan yang mendata, RT RW yang mendata, lalu kita musduskan. Setelah kita musduskan, terus kita promusdes dan lain-lain. Ya. Selanjutnya setelah beberapa hari melakukan ibaratnya penyempurnaan pada tanggal 9 kemarin, ya, malam minggu tanggal 9 kemarin kita
lakukan musyawarah desa khusus terkait dengan verifikasi, validasi dan penetapan penerima yang penerima BLT dari dan desa. Setelah dilakukan penetapan itu adalah kita harus menyetorkan data itu ke bupati, kita setorkan data ke bupati melalui camat. Seperti itu, baik Pak. Jadi data yang mereka data adalah warga-warga yang terdampak. Itu RT RW yang mendata, dimusyawarahkan, didiskusikan. Jadi data itu bukan data. Oh, seperti itu. Dan kita hanya mengesahkan apa yang mereka. Oh, gitu. Berarti semua warga mendapatkan semua ya Pak ya? Kalau untuk warga Brakas mendapatkan semuanya. Sudah mendapatkan semua, meskipun dalam sumbernya berbeda-beda, betul. Berbeda-beda. Betul. Karena ada yang dari provinsi, pusat dan desa. Desa. Untuk kabupaten kan kita karena sudah tercover semua oleh desa, malah kita tidak mengusulkan. Dan hari Kamis ini ternyata ada ini Mas Ada apa itu Pak? Di Kecamatan Karanganyar, ya, karena hari ini jadwalnya Desa Brakas. Oh, seperti itu. Untuk melakukan pembukaan rekening. Oh, pembukaan rekening iya. untuk para penerima, untuk warga penerima sembako, perluasan BPNT sembako. Perluasan BPNT. Ada sejumlah 95 kakak. Jadi Desa Brakas mendapatkan perluasan sembako 95 kakak. Nah, hari ini dimulai dari jam 9, sudah jam 9.4 sampai jam 11 adalah jadwalnya Desa Brakas untuk mengajukan rekening BRI yang nantinya kartu itu digunakan untuk mengambil sembako di e-warung. Syaratnya membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, ya, yang bersangkutan juga harus hadir. Oh, seperti itu. Terus untuk yang lansia nanti biar kita jemput bola. Nanti kita koordinasikan dengan BRI dan pihak yang terkait, karena lansia sangat, menurut saya kan sangat rentan. Betul. Daripada kita lansia itu menanggung resiko yang mungkin ya yang tidak diinginkan. Betul, Pak. Jadi lansia itu kita tetap tetap di rumah saja. Seperti itu. Jadi yang sehat-sehat, yang masih muda, kemudian silahkan ke Karanganyar untuk mengaktifkan rekening. Yang lansia nanti biar kita koordinasi dengan dinas terkait dan dengan pihak terkait untuk cukup bola. Rencananya seperti itu. Oh iya, baik. Oh, seperti itu. Ternyata BLT dan desa itu diambil dari data berbasis RT, RW, dan relawan. Relawan itu terdiri dari semua unsur masyarakat. Nah, setelah dibahas, dimusdeskan data itu, setelah itu diserahkan ke bupati melalui camat. Nah, itu mungkin yang kita obrolkan dengan Pak Kades. Mungkin Pak Kades ada yang mau disampaikan untuk keluarganya. Silakan Pak. Terkait dengan ini, mungkin saya bisa ke masyarakat, khususnya warga Desa Brakas. Yang pertama tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan bergizi, itu jaga jarak, social distance. Terus yang selanjutnya hindari berkerumun, hindari kerumunan, di rumah saja. Kalau meskipun bepergian ya, kalau tidak penting-penting ya mending di rumah saja. Seperti itu ya, intinya kita tetap berdoa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Desa Brakas, Karanganyar, dan dunia ini segera terbebas dari corona, agar semuanya kita kembali seperti sedia kala, bekerja seperti biasa, dan ekonomi akan pulih. Dan untuk terkait data-data warga-warga penerima bantuan bisa dilihat di depan Mas, di depan berita. Baik Pak, baik, saya lihat ke depan. Baik Pak. Untuk yang hari Minggu katanya ada apa ya Pak?
Oh, untuk hari Minggu ada ini. Untuk hari Minggu Brakas ada jadwal penyerahan bantuan sosial tunai. Oh, yang 600 ribu tadi? Ya 600 Oh, ribu itu diadakan di balai desa, tapi yang menyerahkan itu kantor pos. Pos. Ya, nama-namanya juga sudah ada, sudah diserahkan ke RT relawan untuk segera relawan untuk memberitahu nama-nama tersebut pada hari Minggu besok untuk datang ke balai desa. Ada beberapa nama karena itu juga penyaluran bertahap. Yang utama itu yang datang ke balai desa itu sekitar 69 orang. padahal kita kan dapatnya kan 86. Jadi ada 17 yang tidak diserahkan di balai desa atau mungkin sudah diserahkan. Oh iya. Jadi mungkin yang 17 itu sebagian ada yang sudah bisa transfer langsung ke rekening, makanya kemarin saya juga sampaikan ke RT RW untuk yang 17 orang ini disampaikan tolong dicek di rekening masing-masing. Dan alhamdulillah ada sebagian yang sudah sampai. Terus untuk apabila nanti dicek di rekening itu belum sampai, ya berarti video akan dibagi di tahap berikutnya seperti itu. Nah untuk BLT sendiri itu ternyata bisa diwakilkan, bisa diwakilkan dengan syarat yang satu kata dengan penerima. Jadi kalau suaminya belum bisa pulang ke Jakarta ya bisa diambil oleh istrinya. Yang penting satu kakak. Ya. Jamnya ini ya jangan lupa jam 7.30 sampai dengan jam 9. Hari Minggu ya. Hari Minggu jam 7.30. Jadi setengah 8 pagi sampai jam 9 itu. Tempatnya di Balai Desa Brakas. Ya. Yang mau mengambil wajib memakai masker. Ya. Pakai masker, wajib pakai masker. Membawa fotokopi KK dan KTP. Dan membawa juga yang KK aslinya, KK dan KTP asli. Oh gitu. Jadi membawa fotokopi, KK dan KTP aslinya itu dibawa ya Pak ya. Kalau memang penerima itu masih berantau ya, yang dibawa itu KTP asli yang mengambil dan KK-nya. Artinya hanya bisa diambil oleh orang yang Ya Pak, terima kasih atas informasinya. Nanti saya mungkin akan ke Kecamatan Karanganyar untuk melihat prosesnya, bahwa sekarang kan sedang ada pembagian bukan rekening apa ya? Bukan rekening bantuan. Nanti saya akan ke sana, proses seperti apa, warga masyarakat Desa Brakas lagi ke sana, jadi ikut saya terus.
sama pemerintah kepada desa, dan aku juga harus ngecek langsung kemarin kecamatan Karanganyar bahwa semua itu bisa dibuktikan dan benar adanya bahwa bantuan itu emang ada dan sasarannya tepat. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin terus Maring Mister Ngapak, Maring Muto, Arep Maring Ajak kalian follow, subscribe, dan like Yeah, 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 yeah.